Halo semuanya, perkenalkan saya Dela Widyasari dengan NIM 2108 dari kelas Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah akan menjelaskan mengenai pinjaman card. Yang pertama, definisi pinjaman card. Card berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Card merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariat menggunakan skema pinjam-meminjam. Yang kedua, definisi akad card. Akad card merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pinjaman sejumlah dana tanpa adanya penerima atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Yang ketiga, ketentuan syar'i. Yang pertama, larangan masyarakat tambahan mengenai pengembalian atas suatu pinjaman. Yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Yang ketiga, pemerintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Yang keempat, pembolehan mengenai biaya administrasi. Yang terakhir, pembolehan mengenai sanksi pada pinjaman yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Yang selanjutnya yaitu transaktor. Transaktor pada transaksi pinjaman card terdiri atas pemberi pinjaman atau mekrit dan penerima pinjaman atau mutakrit. Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman card haruslah memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, objek card, mahal al-card. Objek card biasa disebut mahal al-karid, dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek card oleh bank syariah di batas sumber dana dari yang pertama, bagian modal bank, yang kedua, keuntungan bank yang disisihkan, yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak kepada bank. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam transaksi pinjaman card merupakan persyaratan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman atau bank syariah dan penerima pinjaman yang dinyatakan oleh penerima pinjaman atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, dan tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk meminjam sejumlah dana atau objek card dari pihak lain yang menerima atau melunasi pinjamannya. Yang ketiga, pengawasan syariah transaksi pinjaman card. DPS menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah melalui berbagai pengajuan terkait transaksi pinjaman card. Pengujian tersebut antara lain yang pertama, memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembayaran card dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Yang kedua, meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah lalai. Yang ketiga, memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya. Yang keempat, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Yang kelima, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan card konsumtif dan bersifat sosial. Yang keenam, memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembayaran card dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Untuk yang selanjutnya yaitu alur transaksi pinjaman card. Yang pertama, bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman card. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana card yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad card. Yang kedua, setelah akad card disepakati, bank syariah selanjutnya menyerahkan dana card sesuai dengan yang disepakati. Dan yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman card sebesar pinjaman baik secara langsung, keseluruhan maupun angsuran. Untuk yang selanjutnya, contoh kasus pada awal bulan Juli 2000 Bapak Ari yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan meminjam pada bank syariah dengan skema card untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di SMA. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman sebesar 2 juta rupiah, lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasi sebesar 10.000, lalu yang diminta putra junar untuk transaksi berikut. Yang pertama, pada 7 Juli 2000 XP Bank Syariah menyetujui pinjaman card Bapak Ari dan langsung memasukkan dalam rekening tabungan atas nama Bapak Ari. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman card. Pada transaksi 7 Juli 2000 XP pinjaman card pada sisi debit sebesar 2 juta dan rekening nasabah Bapak Ari pada sisi kredit sebesar 2 juta. Lalu rekening nasabah Bapak Ari sebesar 10.000 pada sisi debit dan pendapatan administrasi sebesar 10.000 pada sisi kredit.
Lalu untuk transaksi pada tanggal 7 Agustus 2000 XP atau tanggal jatuh tempo cicilan pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan. Maka jurnal penerbitan rekening untuk pembayaran cicilan kad adalah sebagai berikut. Untuk transaksi 7 Agustus 2000 XP rekening nasabah Bapak Hariak dengan nominal 500.000 pada sisi debit dan pinjaman kad dengan nominal 500.000 pada sisi kredit. Lalu yang ketiga, tanggal 7 September 2000 XP, yaitu tanggal jatuh tempo cicilan kedua, Bapak Hari belum memiliki uang di rekeningnya untuk membayar cicilan. Untuk transaksinya pada jurnal, yaitu untuk transaksi 7 Agustus 2000 XP rekening pinjaman kad jatuh tempo dengan nominal 500.000 pada sisi debit dan pinjaman kad nominal 500.000 pada sisi kredit. Yang keempat, tanggal 20 September 2000 XP setelah Bapak Hari mengisi rekeningnya, Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar cicilan tahapan kedua yang jatuh tempo. Berikut adalah jurnalnya, yaitu untuk transaksi 20 September 2000 XP rekening nasabah Bapak Ari dengan nominal 500.000 pada sisi debit dan pinjaman jatuh tempo 500.000 pada sisi kredit. Untuk yang kelima, pada tanggal 7 Oktober 2000 XP tanggal jatuh tempo cicilan ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar 200.000. Untuk jurnalnya, untuk transaksi 20 September 2000 XP nasabah Bapak Hari dengan nominal 200.000 pada sisi debit dan pinjaman jatuh tempo dengan nominal 300.000 pada sisi debit dan pinjaman kad sebesar 500.000 pada sisi kredit. Yang keenam, pada tanggal 15 Oktober 2000 XP, Bapak Hari memasukkan jumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa cicilan yang belum didebit rekening oleh bank. Untuk jurnalnya, untuk transaksi 15 Oktober 2000 XP rekening nasabah Bapak Hari dengan nominal 300.000 pada sisi debit dan pinjaman jatuh tempo dengan nominal 300.000 pada sisi kredit. Yang kedua, untuk pada transaksi 7 yaitu tanggal 7 November 2000 XP, waktu pembayaran cicilan terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode peminjaman kad Bapak Hari, di samping memberi cicilannya yang terakhir sebagai rasa terima kasih kepada Bank Syariah yang memberikan pinjaman kad untuk pembayaran uang sekolah anaknya, memberikan imbalan sebesar 20.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dilakukan via debit rekening, sedangkan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Untuk jurnalnya, untuk transaksi 15 Oktober 2000 XP kas dengan nominal 520.000 pada sisi debit dan pinjaman kad dengan nominal 500.000 pada sisi kredit dan pendapatan operasional lainnya sebesar 20.000 pada sisi kredit. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai pinjaman kad. Terima kasih atas waktunya.